Pemirsa, 6 pelaku yang merupakan bandar dan pembeli narkoba digerebek Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Tembakan ke udara lepas saat proses pengejaran dan penangkapan seorang bandar besar. Tembakan peringatan ke udara lepas saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengejar dan menangkap bandar narkoba di kawasan Jermal 15, Medan, Sumatera Utara. Petugas kembali menggerebek perkampungan yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba setelah praktek jual beli narkoba kembali marak di perkampungan ini. Saat petugas datang, sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna narkoba berupaya kabur dari sergapan petugas. Petugas menyita 1 paket sabu yang disimpan pelaku di dalam lemari pakaiannya, serta paket narkoba lainnya yang disimpan di area belakang rumahnya. 6 pelaku berhasil ditangkap dan beberapa mesin judi beromset jutaan rupiah pun turut diamankan sebagai barang bukti. Ada sekitar puluhan gram narkotika jenis sabu. Untuk berat pastinya nanti akan kita timbang lagi. Beberapa alat pakai sabu dan uang sebanyak lebih kurang 3 juta rupiah. Selain itu, di sekitaran TKP kami juga menemukan ada mesin judi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Pengosongan lahan seluas 1.800 meter persegi di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta berakhir ricuh. Pemilik rumah nekat tidur di kolong truk pengangkut barang agar pengosongan lahan tidak dilakukan. Kericuhan mewarnai proses pengosongan lahan seluas 1.800 meter persegi oleh Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pihak pemilik rumah, Eko Haryanto, nekat tidur di bawah mobil towing karena merasa proses lelang dengan bank tidak adil. Mulanya Eko menggunakan 4 sertifikat tanah ke bank untuk pinjaman uang. Ia merasa keanehan muncul manakala pada awal Januari lalu keluar putusan lelang dari pihak pengadilan. Padahal pada Januari awal, Eko Haryanto masih melakukan cicilan meski tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Memang kita ada pemberitahuan dan kita juga menawarkan itikat baik untuk membeli kembali aset lelang, namun dari pihak pemenang lelang atau tergugat itu tidak mau menyerahkan seperti itu. Setelah 5 jam proses eksekusi yang sedianya dilakukan hari ini akhirnya ditunda. Puluhan rumah di Maros, Sulawesi Selatan porak-poranda diterjang angin puting beliung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros melaporkan sedikitnya 50 rumah rusak diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung yang terekam kamera handphone warga ini menyapu perkampungan 2 kelurahan di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum peristiwa, warga melihat kumpulan awan yang membentuk pusaran angin lalu turun merusak persawahan dan rumah warga. BPBD Maros memperkirakan 50 rumah warga rusak akibat dihantam puting beliung. Saja itu terputar itu macam angin. Iya, sekali hujan angin saja terputar. Terpusing iya. Itu saja nanti mengaku kali ini banyak pohon tumpah di iya jatuh. Iya. Selain merusak puluhan rumah warga, angin puting beliung juga menumbangkan puluhan pohon dan menghempaskan mobil yang tengah melintas. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Maros masih mendata jumlah pasti korban angin puting beliung ini. Pemirsa, 15 rumah warga dan jembatan penghubung 2 kelurahan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ambruk. Peristiwa tersebut terjadi akibat abrasi di pesisir pantai Amurang. Putus jembatan. Inilah detik-detik ambruknya jembatan Kambio yang menghubungkan Kelurahan Bitung Amurang dan Uwuran, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rabu sore. Selain jembatan, warga juga merekam ambruknya bangunan rumah warga hingga jatuh ke pantai. Ambruknya jembatan dan sejumlah rumah warga ini diakibatkan abrasi di pesisir pantai Amurang.
tiba-tiba terdengar anak-anak berteriak ada pohon roboh. Jadi saya ke pantai lihat memang betul. Waktu itu juga jembatan itu perlahan-lahan longsor, tapi bukan jembatan tengahnya, pinggir jembatan. Lama kelamaan longsor juga di depan kafe. Lama kelamaan sudah habis jalan itu sudah putus. Oh, jadi dia tidak satu kali. Sementara pasca kejadian, warga justru mendekati lokasi kejadian untuk berfoto. Bahkan garis polisi yang dipasang diterobos. Warga mengabaikan himbauan bahaya dari petugas keamanan. Abrasi membuat 31 bangunan dan jembatan ambruk. 260 korban terdampak mengungsi di 2 lokasi pengungsian, yaitu kantor kelurahan Lewet dan juga rumah ibadah. Lalu bagaimana kondisi terkini warga terdampak abrasi di Pantai Amurang, Minahasa Selatan? Sudah bergabung bersama kami salah satu pengungsi, Bapak Albert Tambuun. Selamat malam, Pak Albert. Ya, Pak Albert, pertama-tama kami sampaikan rasa prihatin kami atas musibah yang menimpa Anda dan warga sekitar ya, Pak ya. Malam ini tinggal di mana sementara, Pak? Untuk malam ini kami menginap di kamp pengungsian yang berada di Kelurahan Uran, tepatnya di Balai Pertemuan Umum. Semuanya cukup, Pak? Ya. Semuanya kebutuhannya dirasa cukup, Pak? Kebetulan di tempat kita pengungsi ini ada sumpah atau pengap karena terlalu banyak pengunjung dan pengungsi. Oke, artinya butuh ruang yang lebih luas lagi ya Pak ya, agar bisa dengan nyaman tinggal di sana. Tapi untuk makanan, minuman, logistik semua terpenuhi ya Pak? Ya. Oke, Pak, kami mau cek kembali bagaimana kondisi rumah Anda, karena kami melihat rekaman videonya begitu horor ini Pak, abrasi yang menelan rumah warga di pesisir Amurang. Terakhir Anda mengecek rumah Anda seperti apa Pak? Kira-kira pada jam 2 petang tidak disangka-sangka terjadilah bencana alam di jembatan Tanu Bangkok yang menghubungkan antara Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uran 1. Kira-kira jam pagi terjadilah bencana yang mengakibatkan tenggelamnya jembatan dan juga bangunan-bangunan yang berada di sekitar Pantai Uran 1. Pak Albert, artinya rumah Anda salah satu yang ikut tenggelam ke laut karena tergerus abrasi? Ya, betul sekali. Rumah saya tenggelam di telan bumi. Oke, kami prihatin di sana, Pak. Pak, apakah surat-surat, barang berharga sempat diselamatkan? Tidak ada barang-barang yang kami selamatkan selain pakaian di badan. Dan terima kasih banyak karena dengan adanya bencana alam ini tidak ada korban satupun yang meninggal. Oke, terakhir Pak, kami dengar masih ada potensi bencana ataupun masih rawan bahaya, diinformasikan untuk warga di sana. Betul demikian Pak, sampai kapan bisa akan tinggal di tempat yang akan disiapkan seperti hunian sementara? Memang setelah tadi sore kami melihat ke lokasi terjadinya bencana, ada riatet obat yang seringkali terjadi mengakibatkan ada beberapa rumah masyarakat yang mulai hancur atau tenggelam. Ya Pak, kami turut prihatin sekali lagi kami sampaikan Pak, dan harus bersabar, harap bersabarlah di sana sementara untuk memastikan kondisi aman dan bisa kembali membangun rumah untuk sementara. Terima kasih Pak Albert. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ruko sembako dan BBM di Dusun Wedoro Timpian, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. 2 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Api berkobar dari bangunan ruko yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono, Dusun Wedoro Timpian, Sidoarjo, Jawa Timur. Bangunan yang ludes terbakar ini merupakan toko sembako dan pom bensin mini.
Akibat kebakaran, 2 orang penghuni toko Mahyatun 36 tahun dan Windy Wulandari 4 tahun tewas di dalam kamar mandi. Sementara satu korban Sumahya 40 tahun mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Bunda Waru Sidoarjo. Menurut keterangan sejumlah saksi, diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik di bagian atas toko yang menimbulkan percikan api dan jatuh mengenai pompa bensin yang berada di bagian depan toko. Itu tadi ya, masalah itu kurang tahu jelas ya memang. Terus korbannya ada berapa orang? 2 orang. Meninggal itu ya? Iya, perempuan dua-duanya. Itu ibu anak atau gimana? Setahu saya ibu anak. Gitu ya, meninggal di dalam atau gimana? Terjebak atau? Terjebak di dalam itu, kamar mandi. Oh. Suaminya kondisinya gimana? Suami cuma luka bakar ringan aja, tangan aja tadi. Selain mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, akibat kebakaran ini juga 1 unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan toko terbakar. Mahasiswa Universitas Patimura Maluku baku pukul dan saling serang di kampus sendiri. Polisi dan dosen tak kuasa melerai mereka. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, seorang ibu melahirkan di dalam taksi online. Kami sajikan informasinya dalam berita pilihan. Ratusan mahasiswa dari Fakultas Teknik dan FKIP Universitas Patimura Ambon Maluku terlibat kericuhan. Sebelumnya sempat terjadi bentrok kecil antara mahasiswa pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, namun kedua kelompok mahasiswa semakin besar hingga terjadi lagi bentrok pada pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Polisi dan para dosen tidak bisa berbuat apa-apa lantaran jumlah mahasiswa yang terlalu banyak dan saling serang menggunakan batu dan kayu. Polisi masih menyelidiki pemicu bentrokan ini. Seorang ibu muda melahirkan di dalam taksi online saat perjalanan menuju rumah bidan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sang ibu terpaksa melahirkan di dalam mobil karena sudah kontraksi dan sebagian tubuh bayi sudah keluar. Suami berusaha menenangkan istrinya agar tetap fokus melahirkan bayinya, sementara supir taksi online mempercepat laju kendaraannya menuju rumah bidan. Beruntung ibu dan bayi segera mendapatkan pertolongan bidan sehingga persalinan berjalan lancar. Kondisi ibu dan bayinya kini dalam keadaan sehat. Seorang balita di Sampang, Jawa Timur viral di media sosial lantaran kecanduan aroma bensin. Menurut orang tuanya, bocah ini sudah kecanduan aroma Pertalite sejak ia membuka kios bensin. Kedua orang tua balita mengaku sudah melarang namun tidak kuasa karena sang anak selalu menangis ketika dilarang. Mendapat kabar viral ini, Dinas Kesehatan dan Polres Sampang mendatangi rumah sang balita untuk menjalani terapi. Orang tua juga diberikan edukasi cara melepaskan anak dari candu aroma bensin. Pengendara minibus asal Bekasi, Jawa Barat tersesat ke area pemakaman umum di Subang, Jawa Barat setelah mengikuti petunjuk aplikasi peta online sepulang dari Kabupaten Bandeng Barat, Jawa Barat. Warga pun beramai-ramai membantu mengevakuasi mobil yang tersesat ini. Setelah berhasil keluar dari jalan menyempit, pengendara melanjutkan perjalanan pulang ke Bekasi, Jawa Barat. Kasus pengendara tersesat baru pertama kali terjadi di Subang. Pengendara mobil berplat RFY yang menerobos jalur Transjakarta lalu videonya viral di media sosial diberi sanksi oleh polisi berupa pencabutan plat. Mobil bernomor polisi B1497 RFY ini merupakan kendaraan operasional milik salah satu instansi pemerintah. Tidak hanya memberikan sanksi kepada pengendara, petugas juga anggota yang berada di dalam video berdurasi 27 detik ini. Aksi pengendara menerobos busway ini terjadi di Jalan Marga Satwa Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 11 Juni lalu. Joget House Music usai acara penutupan NTQ di Banjar, Kalimantan Selatan, tuai kecaman. Informasinya kami hadirkan bukan saat lagi.